Ya, Syekh Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu merinci. Ada di buku beliau yang kedua, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Zikir itu benar. Tapi ada ulama yang nggak benar kata beliau dan bukan ulama sebetulnya. Orang yang ngajarin zikir tapi kesimpulannya keliru. Disebut oleh beliau abahiyun. Orang-orang ini ngajarin zikir mendekat kepada Allah, tapi kesimpulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Seperti biasa bersama saya Ustadz Lembu Petang. Para sahabat Aswaja yang dimuliakan Allah, mungkin para sahabat sudah melihat tadi ya cuplikan video. Itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat adalah ustadz yang jempolan, hebat. Dia asli NU, asli Ahlussunnah wal Jamaah. Sama seperti saya juga asli NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang digunakannya juga sama, yang dibaca sama dengan saya. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, karangan Asy-Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Berarti sama saya masih satu guru, satu ilmu dong. Cuman bedanya beda nasib doang. Kalau Ustadz Adi Hidayat nasibnya bagus ya. Jadi Ustadz terkenal, banyak muridnya, banyak santrinya. Sementara nasib saya ya lumayan tragis begitu. Lumayan tragis. Nasib saya jadi peternak bebek. Tapi tetap bersyukur ya, tetap bersyukur. Dia belajar di Mesir. Itu tadinya mau bareng sama saya belajar di Mesir. Cuman kalau sebelum saya pergi ke Mesir, saya mesantren dulu di Kediri, tepatnya Kewagean, ya, Kewagean Pare Kediri. Pondok pesantren Fathul Ulum yang diasuh oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Romo Kiai Abdul Hanan Maksum. Kurang lebih sekitar 5 tahunan saya di Kediri. Dan akhirnya saya pulang ke kampung halaman Keronjo. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai saya punya anak 4, alhamdulillah belum juga saya nyampe ke Mesir. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai saya punya anak 4, saya belum juga nyampe ke Mesir. Dalam video kali ini saya akan membahas hal yang sama yang dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat, yaitu membahas tentang golongan Abahyun ya. Golongan Abahyun ini golongan sangat berbahaya dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain, karena ini golongan termasuk, kalau orang awam ya pasti menganggap ini golongan para wali. Ya awas, ini golongan sama dengan para wali. Cuman
bagi yang tahu letak-letak penyelewengannya, ini dinamakan golongan wali sesat. Kok ada wali sesat? Banyak. Bahkan kalau yang bertorekat kewalian itu sangat rawan, ya, sangat rawan tersesat. Ya, kalau tersesat ya otomatis jadi wali sesat. Awas. Maka kita harus tahu letak penyelewengannya. Kalau tidak tahu nanti kita jadi pengikutnya, ya. Jadi pengikut wali sesat. Awas. Ya, langsung saja, saya tidak berpanjang lebar, ya. Iya. Membahas tentang aliran Abahyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Abahyuna. Kalau lugat Jepangnya, lan iku setengah saking ahzab, golongan-golongan yang bermunculan di Nusantara, iku atau utawi golongan Abahyun. Abahyun itu dari kata abaha yubihu ibahatan, dan dijamak menjadi abahyun, abahatan, yang banyak memperbolehkan, atau sama dengan aliran bebas, ya, aliran bebas. Kenapa dinamakan aliran bebas? Karena kalau ta'abudnya atau taqarrubnya, pendekatan diri kepada Allah sudah mencapai puncak, maka dia bebas melakukan apa saja. Melakukan dosa besar bebas, katanya. Sudah tidak ada dosa baginya. Dan bebas dari tuntutan, dari keparduan atau dari syariat agama Islam, dia sudah bebas. Sehingga dia tidak perlu lagi mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan amalan-amalan lain sudah tidak perlu. Sudah tidak berlaku untuk dirinya. Itu yang sesat. Awas, ya. Sudah tidak berlaku untuk dirinya. Perintah dan larangan Allah sudah tidak berlaku untuk dirinya yang sudah mencapai tingkatan teratas, gitu. Tingkatan yang sudah dekat dengan Allah, gitu. Awas, ini sesat. Emang ada di situ, banyak ditemukan di Nusantara, ya. Karena emang dari dulu sudah ada. Maka kita jangan terjebak dengan wali-wali sesat. Ini berbahaya ini, karena ini gayanya gaya seorang wali. Awas. Satu contoh, seumpama ada orang yang baik dilihat dari gaya, dari penampilan, ini orang benar-benar wali. Bahkan masyarakat umum pun menganggap ini orang wali. Cuman kita jangan mudah percaya dulu. Kita harus teliti dulu, ini benar wali atau wali sesat. Kita tengok, kita lihat kesehariannya. Apakah dia mengerjakan perintah Allah atau tidak? Atau apakah dia mengerjakan sholat atau tidak? Biasanya golongan ini pas di waktu sholat, orang-orang sholat, dia mah enggak. Dia mah tidak
sholat. Bahkan dia sedang asik nyantai, ngopi sambil merokok. Pas waktu sholat. Dia mah enak-enak ngopi sambil merokok. Kelepas-kelepus. Kalau kata bahasa Jepangnya mah kayak wong iya baik. Pas ditanya, coba kalau pas kita tanya, coba ditanya. Seumpama, Kang Wali, kenapa kok enggak sholat? Ini kan sudah waktu sholat. Kok Kang Wali mah enggak sholat? Itu pasti jawabannya, yang namanya sholat itu untuk tahapan orang yang masih belajar. Seperti Anda, itu Anda harus sholat. Jangan meniru saya. Kalau saya sudah makomnya, udah dekat dengan Allah, saya sudah tidak perlu sholat lagi. Atau jasad saya emang lagi ngopi, tapi batin saya sedang sholat. Ini biasanya yang kasus sering terjadi seperti itu. Saya mau walaupun jasadnya lagi ngopi, tapi ruh saya sedang sholat. Nah, berarti jelas ini wali sesat. Banyak ditemukan di Nusantara hal yang seperti itu. Bahkan hari Jumat pun orang-orang sholat, dia mati tidak. Dengan alasan yaitu karena dia mah sudah terbebas dari yang namanya perintah Allah dan terbebas dari larangan-larangan Allah. Sementara jelas tidak ada pangkat, tidak ada derajat apapun, setinggi apapun pangkat, setinggi apapun derajat, bahkan derajat para rasul pun tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Berarti ini melebihi para rasul. Soalnya udah terbebas. Rasul saja, derajat rasul saja yang paling tinggi itu tidak menggugurkan kewajiban rasul untuk sholat. Awas, hati-hati. Makanya kita harus tahu letak penyelewengannya, biar jangan menganggap wali terus. Ada orang nggak mandi 3 bulan, rambutnya gimbal, pakaiannya kotor, kotor, langsung saja, wah ini wali ini, saya harus ikut dia nih wali. Wah, itu bahaya itu ya, bahaya. Makanya harus tahu penyelewengannya. Yang jadi patokan kita, tidak ada derajat setinggi apapun yang menggugurkan kewajiban kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Awas itu. Dan tidak ada derajat setinggi apapun yang membebaskan kita dari larangan-larangan Allah. Itu yang jadi dasar. Awas. Yaquluna innal abda iza balagha ghayatal mahabbati wa sofa qalbuhu minal ghaflati wakhtarol imana alal kufri wal kufron saqata anhul amru wan nahyu. Yaquluna makna lugat Jepangnya, yaquluna ngucap ya abahyun, ngucap ilapat innal abda setuhune kaula iku tatkalane tumeka sampai ia kaula ghayatal mahabbati ing puncak kecintaan kepada Allah, ing pugase mahabbah demen, wasopalan bersih bening apa atine si kaula, bersih minal ghoplati saking lali,
Wakhtarolan milih ia kaula al imana ing iman, milih meninggalkan alal kupri ing atase kupur, sakopo anhu mangka gugur anhu saking si kaula apa perintah Allah wa nahyu lan cegahan atau larangan Allah. Mereka mengajarkan kepada jamaahnya bahwa seorang hamba apabila sudah mencapai puncak mahabbah cinta kepada Allah dan hatinya bersih dari sifat-sifat kotor dan dia memilih iman meninggalkan kufur, maka hamba tersebut maka gugurlah segala perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah sudah tidak berlaku bagi hamba yang sudah mencapai puncak mahabbah. Ini sesat, awas. Ini sesat. Bahkan kata dia, wala yudkhiluhu Allahu naro birtikabil kabairi. Ini lebih bahaya lagi. Lan ora manjingaken ing si kaula sapa Allah ing neraka kelawan sebab ngelakoni sakehe dosa gede. Bahkan kata dia, Allah tidak akan memasukkan hamba yang sudah mencapai puncak mahabbah, tidak memasukkan ke dalam neraka walaupun dia mengerjakan dosa-dosa besar sekalipun, tidak bisa memasukkannya ke dalam neraka. Ini sesat benar. Jadi walaupun dia mengerjakan dosa apapun, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka karena dia sudah dekat dengan Allah. Masa orang dekat kok dimasukin ke neraka menurut dia? Ini pemikiran yang jelas salah, ini jelas sesat, ini jelas kafir, awas. Wa ba'dhum yaqulu innahu tasqutu anhul ibadatu zahiratu. Lan utai setengah abahyun iku ngucap ya ba'dhum ilapat innau setune kelakuan iku gugur saking si abdu kaula mau apa ibadah kang zahir. Menurut dia bagi hamba yang sudah mencapai puncak mahabbah, maka ibadah yang zahir itu gugur baginya. Hal-hal ibadah yang zahir seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu bagi dia sudah tidak berlaku. Sudah gugur amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang zahir itu sudah gugur. Jadi bagi dia makom seperti dia mah sudah tidak berlaku lagi ibadah zahir, ya. Awas itu. Jadi ibadahnya dia cukup, yang penting hatinya baik. Yang penting hatinya baik, memilih iman, ingat kepada Allah, ya kan? Terus berzikir, ingat kepada Allah, maka tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Cukup dengan hati yang bersih, akhlak yang bagus, ingat kepada Allah, itu sudah merupakan ibadah yang luar biasa menurut dia. Jadi ibadahnya hanya seperti itu. Qala Sayyidu Muhammadun fi syarhil Ihya wa hadza kufrun wa zindiqatun wa dhalalatun. Jadi ibadah yang zahir itu kayak seperti sholat, puasa, bagi dia itu hanya untuk tahapan orang yang masih belajar. Kalau sudah
mencapai puncak mahabbah, maka sudah tidak perlu lagi mengerjakan ibadah yang zahir. Ibadahnya cukup dengan berzikir, bertafakur, dengan hati yang baik, akhlak batin yang bagus. Itu pun akhlak batin saja, zahir jelek terserah kalau menurut dia. Yang penting akhlak batinah bagus, cukup dia, tidak perlu sholat, tidak perlu mengerjakan ibadah yang zahir. Ngucap sapa Sayyid Muhammad ing dalam syarah Ihya, ngucap ilapad wa hadza kufrun wa zindiqatun wa dhalalatun, lan utawi ikilah kaul, ucapan atau ajaran yang seperti itu, bahwa bila sudah mencapai puncak mahabbah maka gugurlah ibadah-ibadah yang zahir. Menurut Sayyid Muhammad dalam syarah Ihya, itu adalah kufur, wa zindiqatun lan kafir zindik, wa dhalalatun lan sasar atau sesat, itu merupakan kesesatan. Ini berbahaya karena tampangnya ini tampang wali masalahnya. Tampang wali, kalau orang awam pasti menyangka dia itu adalah seorang waliullah. Walakinil abahyuna maujuduna min qadimi zamani, tetapi ne utawi golongan abahyun iku kang den temu kabeh saking kang kunone zaman. Cuman dari dulu memang aliran abahyun ini sudah ada di Nusantara sampai sekarang. Juhalun dolalun laisa lahum ra'sun ya'lamul ilma syar'iyya kama yambagi. Juhalun tur sake kang bodoh, dolalun tur sake kang sasar. Laisa lahum ora ana iku kaduwe abahyun ra'sun apa kepala atau pemimpin, ya'lamu kang weruh iya ra'sun ing ilmu kang bangsa syariat. Dan aliran abahyun ini biasanya pengikutnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat, dan mereka tidak memiliki pemimpin yang tahu tentang ilmu syariat. Ini berbahaya sekali, sangat berbahaya. Makanya kita harus hati-hati. Mudah-mudahan dengan video saya ini, Ustadz Lembu Peteng ini, saudara-saudara, sahabat-sahabat Aswaja tidak mudah percaya dengan orang yang berpenampilan wali. Awas ya, bila tahu penyelewengannya maka kita tidak akan mudah percaya dengan aliran-aliran yang seperti ini ya. Tidak mudah percaya, awas. Pokoknya kita harus tahu penyelewengannya. Demikianlah pengajian kali ini ya. Ya, pembahasannya tadi sudah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, lewat kitab yang sama seperti saya, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subscribe.
Yang aswaja, tunjukkan dirimu. Kalau benar dirimu aswaja, dukung channel Haris Hidayah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.